Memilih indukan atau calon indukan untuk ayam-ayam piaraan kita, walaupun hanya skala rumahan atau kecil-kecilan, hanya 1 atau 2 ekor, ini sangat menentukan tentang keberhasilan atau tidaknya kita dalam beternak. Apabila kita salah memilih indukan, jenis ayam apa yang kita pilih, maka kita pun akan gagal mendapatkan hasil atau mendapatkan hasil tetapi tidak memuaskan. Tetapi apabila kita benar dalam memilih indukan, jenis ayam apa yang akan kita piara untuk satu tujuan tertentu, maka insya Allah hasil juga akan didapat. Berikut akan saya sampaikan beberapa perbedaan antara ayam kampung asli dengan ayam KUB. Sedulur-sedulur peternak sekalian, saya membuat video ini bukan berdasarkan kepada riset ataupun jurnal-jurnal ilmiah lainnya, tapi saya hanya mendasarkan pada pendapat ini adalah karena pengalaman pribadi saya. Jadi apabila ada kesalahan, ketidakcocokan dengan literatur yang resmi, maka saya mohon maaf, karena ini bukanlah satu penelitian, tetapi ini hanya mengungkapkan pengalaman saya berdasarkan apa-apa yang sudah saya rasakan dan saya alami. Nah, saya akan menyampaikan beberapa perbedaan antara ayam kampung asli dengan ayam KUB sejauh yang saya ketahui dan sudah saya pahami berdasarkan pengalaman pribadi dari melihat dan pengalaman pribadi dari memelihara kedua jenis ayam tersebut. Yang pertama perbedaannya yakni ayam kampung mempunyai produktivitas telur yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam KUB, atau dalam kata lain ayam KUB mempunyai produktivitas telur yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung asli. Dan menurut para ahli, perbedaan angkanya adalah 1:3. Jadi ayam KUB mempunyai jumlah telur yang 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan ayam kampung asli. Nah, berdasarkan ini maka kita bisa pahami bahwasanya apabila 1 ekor ini nanti hasil telurnya ataupun anakannya akan sama atau kurang lebih sama dengan kita pelihara ayam kampung yang 3 ekor. Nah, seperti itulah kira-kira pemahaman saya. Atau bisa juga apabila kita memiliki 1 indukan KUB, ini DOC-nya atau anakannya ini 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan anakan atau DOC ayam kampung asli. Kenapa demikian? Karena jumlah telurnya 3 kali lebih banyak, maka tentu jumlah anakan atau DOC-nya juga bisa menghasilkan. Lalu perbedaan yang kedua yakni ayam KUB lebih cepat besar dibandingkan dengan ayam kampung asli jika perawatannya menggunakan cara yang sama. Maksudnya diberikan kandang yang bagus, sebaik yang kedua-duanya sama, diberikan juga pakan yang sama jenisnya, maka percepatan pertumbuhan ayam KUB ini jauh melebihi pertumbuhan ayam kampung asli. Ini sudah dibuktikan dari saya sendiri, juga pernah mengalaminya, dan juga saudara-saudara yang mengambil DOC dari tempat saya juga mengatakan demikian. Walaupun tentu karena pertumbuhannya lebih cepat, maka kemampuan mencerna makanan juga lebih banyak, sehingga memerlukan pakan yang lebih banyak juga sebagai perimbangannya. Karena bagaimana mau bisa tumbuh dengan cepat kalau tidak ada pakan yang mensuplainya. Maka perbandingan keseimbangannya antara pertumbuhan cepat tadi, maka KUB ini juga makanannya lebih banyak, sedikit lebih banyak daripada ayam kampung asli. Dan keunggulan yang lainnya, ayam KUB ini dia memakan hampir semua pakan dia mau gitu ya. Jadi tidak pilih-pilih, tetapi ayam kampung biasanya lebih pilih-pilih terhadap makanan. Nah, ini diceritakan oleh saudara-saudara, tetangga-tetangga saya yang melihara ayam, kedua ayam tersebut. Nah, ya, beliau mengatakan seperti itu. Jadi
KUB ini pakannya lebih banyak dan pertumbuhannya lebih cepat. Dan ayam kampung ini pakannya sedikit, ya lebih sedikit lah, relatif lebih sedikit, tetapi pertumbuhannya lamban. Nah ini ke perbedaan yang kedua, yakni lebih cepat pertumbuhan ayam KUB dibandingkan dengan ayam kampung. Lalu seberapa perbedaannya? Dari pengalaman pribadi yang sudah saya alami, maka apabila kita memelihara ayam kampung asli ini untuk mencapai bobot 8 ons, ini kita memerlukan waktu sekitar 4 bulan. Perbedaan yang berikutnya dari ayam kampung asli dan ayam KUB ini adalah ayam KUB ini lebih tahan penyakit dibandingkan dengan ayam kampung asli. Ini sudah terjadi pada peternakan kami yang baru berjalan sekitar setengah tahun ya. Tapi kami sudah mengalami masa aratan kalau bahasa kami ya, masa ketika terjadi wabah penyakit ayam. Ini sudah terjadi 2 kali di desa kami, tempat kami. Tetapi alhamdulillah walaupun ada 1-2 ayam kami ini yang sakit ya, tetapi tidak seperti ayam-ayam tetangga yang mereka seolah-olah bisa hampir punah dalam satu waktu aratan tersebut. Dan alhamdulillah ayam kami walaupun ada yang sakit ya, hanya pilek-pilek sedikit atau batuk-batuk sedikit, tetapi tidak sampai mati. Ini alhamdulillah. Ini juga menjadi bukti bagi kami bahwasanya ayam KUB ini lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam-ayam kampung biasa. Kenapa demikian? Ini menurut pengetahuan kami, karena ayam KUB ini adalah hasil silangan dari ayam-ayam kampung asli Indonesia yang berkualitas baik, yang sudah dipilih oleh para insinyur-insinyur yang mencetak. Lalu di samping ayam KUB ini memiliki perbedaan dengan ayam kampung asli, tetapi juga memiliki persamaan. Nah sekarang saya bahas persamaan. Apa saja persamaannya antara ayam KUB dan ayam kampung asli? Yang pertama, ayam kampung asli dan ayam KUB ini sama-sama galur murni. Jadi kalau saya tidak salah memahaminya, galur murni ini artinya bahwasanya ayam KUB dan ayam kampung asli ini sama-sama tidak mempunyai parent stock, grandparent stock, final stock atau apa namanya ya, istilah-istilah yang menggambarkan tentang bahwasanya ayam ini bisa menjadi indukan ya. Apabila grandparent stock maka dia akan melahirkan atau menurunkan keturunan yang bisa menjadi indukan ya, karena dia grandparent stock, bisa anak-anaknya nanti bisa menjadi indukan. Dan apabila dia indukan atau parent stock, maka anak-anakannya bisa menjadi ayam potong atau pedaging atau final stock. Nah seperti itu yang saya pahami. Maka ayam KUB ini tidak mengenal istilah itu, sama dengan ayam kampung. Kalau kita pelihara ayam kampung, tidak ada istilah dalam ayam kampung itu parent stock dan sebagainya. Pokoknya ayam kampung nanti anakannya juga menjadi ayam kampung dan seterusnya seperti itu. Demikian juga dalam ayam KUB ini terjadi seperti itu. Jadi anakan dari ayam KUB ini juga akan menuruni sifat-sifat yang sama dengan indukannya selama dia tidak disilangkan dengan ayam lain. Lalu yang kedua, persamaannya yaitu sama-sama mempunyai daging yang lezat. Sama seperti ayam kampung, ayam KUB ini mempunyai daging yang lezat dan tidak mengandung banyak lendir ya, sebagaimana ayam ayam potong ya, mengandung banyak lendir dan dagingnya cepat mimpes, bahasa mimpes itu ya, menyusut ya. Lalu persamaan berikutnya yakni bentuk fisiknya juga hampir sama. Jadi ayam KUB dengan ayam kampung asli ini banyak yang mengatakan tidak ada bedanya sebenarnya, tetapi perbedaannya di karakter yang lain. Tetapi bentuk fisiknya relatif sama ayam KUB dengan ayam kampung asli. Tetapi yang saya pahami dari penilaian saya, melihat dari kedua jenis ayam tersebut, ayam KUB ini lebih sedikit montok dibandingkan dengan ayam kampung asli. Nah, ini yang saya lihat di peternakan kami sendiri ya. Mungkin di tempat lain kalau ada ayam kampung yang montok juga kan ada ayam kampung yang kelihatannya bodinya bagus, besar-besar, itu juga banyak. Nah, sehingga tidak bisa disimpulkan ini apa beda DOC-nya, apa beda indukannya, bentuknya dan sebagainya. Secara demikianlah dulu sedikit ulasan tentang dan perbedaan antara ayam kampung asli dan ayam KUB. Jadi apabila ada sedulur-dulur yang akan memulai beternak, maka silahkan memilih sendiri mana yang kira-kira cocok untuk sedulur-dulur sekalian.
Tapi saran saya, apabila tidak ada kendala dalam penjualannya, ayam KUB saya lebih rekomendasikan daripada ayam kampung asli. Ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan jenis ayam tertentu, tidak. Tetapi untuk acuan atau untuk referensi dulur-dulur yang akan memelihara ayam skala rumahan, saya menyarankan ayam KUB lebih baik daripada ayam kampung. Kenapa demikian? Karena sudah disampaikan tadi, produktivitas telurnya lebih tinggi, dia lebih cepat besar dan lebih tahan penyakit. Sedangkan rasa dagingnya, bentuk fisiknya relatif sama dengan ayam kampung asli. Mudah-mudahan video yang pendek ini bisa menjadikan pencerahan sedikit, bahan referensi untuk dulur-dulur. Tentunya banyak kesalahan yang saya alami, ya saya sampaikan karena saya bukan ahli dalam bidang ayam. Saya hanya peternak kampung biasa yang bodoh, yang